Saya menyesal sekali. Saya menyesal sekali. 1 Mei pada Sabtu hari ditemukan beberapa potongan tubuh di wilayah Sukoharjo. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kasus yang berasal dari Sukoharjo. Baru beberapa hari kemarin gua ngebahas seorang istri yang tega memotong otong suaminya. Dan sekarang dihebohkan lagi kasus penemuan tubuh terpisah-pisah yang terjadi di daerah Sukoharjo. Bagaimana awal penemuan ini hingga kasus ini pun terungkap? Yuk kita simak videonya. Awal kasus ini terungkap berlokasi di Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Di desa tersebut ada sebuah sungai Jenes merupakan anak sungai Bengawan Solo yang berbatasan dengan Kampung Pringgolan Layan, Kecamatan Serengan, Kota Solo. Warga sekitaran pun menjadi gempar saat menemukan potongan tangan kiri yang sudah dikerubungi lalat tersangkut di bebatuan pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 jam 9 pagi. Temuan itu pun segera dievakuasi ke Rumah Sakit Muwardi Solo guna pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dari penemuan awal itu, secara beruntun polisi kembali mendapatkan laporan dari warga tentang penemuan potongan tubuh manusia lainnya, yakni betis pada bagian kiri yang ditemukan pada jam 11.30 daerah Mojolaban, Sukoharjo. Selang 1 jam berikutnya muncul kembali informasi tentang temuan potongan tubuh pada bagian badan di sekitaran sungai Desa Cemani, Grogol, Sukoharjo. Menjelang maghrib, polisi kembali mendapatkan informasi tentang temuan potongan kepala yang berada di aliran sungai Jenes, Kampung Sumodilagan, Solo, sehingga dalam 1 hari telah terkumpul total 6 potongan tubuh manusia. Penemuan potongan tubuh ini seperti sedang menyusun puzzle. Apakah potongan tubuh itu milik satu korban atau ada korban yang berbeda? Kondisi potongan tubuh tersebut dalam kondisi yang sudah rusak lantaran sudah mengeluarkan aroma tidak sedap, banyak lalat dan belatung. Dari hasil pemeriksaan diambil kesimpulan jika potongan tubuh itu milik satu korban, dan ciri-ciri pada potongan tubuh tersebut ditemukan adanya tato naga yang melingkar dari punggung hingga tangan kanan korban. Diperkirakan waktu kematian 40 hingga 50 jam sebelum ditemukan. Pihak kepolisian pun belum bisa memastikan penyebab korban meninggal dunia. Dan jika melihat kondisi korban, kuat dugaan korban ini merupakan korban pembunuhan dan mutilasi. Polisi menyebarkan informasi tentang ciri-ciri korban kepada masyarakat luas dan meminta jika ada keluarga yang merasa kehilangan sanak keluarganya diminta untuk segera melaporkannya ke pihak kepolisian. Selain itu, tim dokter forensik pun sedang berupaya mencari penyebab korban meninggal dunia dan mengungkap identitas dari korban. Tersebarnya informasi tentang penemuan sosok tubuh terpisah-pisah, kepolisian pun mendapatkan 5 laporan dari keluarga yang melaporkan telah kehilangan sanak keluarganya. Tetapi setelah melakukan pengecekan dari ciri-ciri korban, tidak ada satupun yang cocok dengan korban yang ditemukan. Berselang 3 hari berikutnya, tepatnya pada tanggal 24 Mei 2023, ada warga yang datang ke kantor polisi mengaku mengenali ciri-ciri korban. Bernama Rohmadi, berusia 50 tahun, merupakan warga Keprabon, Wetan, Kota Solo. Ternyata informasi itu sinkron dengan data yang didapat oleh polisi sebelumnya. Data tersebut diperoleh setelah polisi berhasil mengungkap melalui sidik jari korban. Selain itu, hasil forensik pun menemukan penyebab korban kehilangan nyawanya dikarenakan adanya pendarahan hebat akibat luka sajam pada bagian kepala korban. Pihak kepolisian pun terus mendalami kasusnya dan melakukan penyelidikan secara intensif guna bisa mengungkap kasus pembunuhan ini. Dari hasil penyelidikan polisi berhasil menemukan lokasi yang diduga lokasi tersebut merupakan lokasi pembunuhan atau lokasi saat pelaku membuang tubuh korban.
Lokasi itu berada di Dusun Ngeruki, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Ada sebuah jembatan kecil. Polisi menemukan adanya bercak darah pada 3 titik sekitaran jembatan. Polisi pun sudah mengambil sampel darah guna dilakukan uji lab mencocokkan apakah darah itu milik korban atau bukan. Sudah ditemukan beberapa petunjuk pada kasus ini menjadi titik terang polisi mengarah kepada pelaku pembunuhan. Dan polisi pun terus bergerak estafet memburu pelaku kejahatan. Kepada salah satu warga di Surakarta berinisial R. Terungkapnya identitas korban menarik perhatian seorang pria lansia berusia 78 tahun bernama Ratiman. Pria itu datang untuk memastikan apakah korban ini merupakan anaknya atau bukan. Dikarenakan baik identitas ataupun ciri-ciri dari korban mengarah kepada anaknya. Ratiman pun menceritakan jika dulu dirinya tinggal bersama di Keprabon Solo, namun semenjak pindah ke Kebumen, Ratiman pun tidak pernah bertemu lagi dan sudah 10 tahun keduanya hilang kontak. Dari hasil pemeriksaan ciri-ciri korban dan hasilnya pun cocok mendekati 70% akuratnya jika korban adalah anaknya. Pada sisi lainnya, polisi mendapatkan informasi jika korban memiliki motor. Saat kasus ini terungkap, motor milik korban pun tidak ditemukan. Polisi segera melakukan pelacakan. Dari hasil pelacakan polisi menemukan adanya beberapa titik rekaman CCTV di mana motor korban digunakan oleh orang lain yang diduga adalah pelaku. Pihak kepolisian pun sedang mempelajari rekaman CCTV guna mengetahui kemana motor tersebut dibawa oleh pelaku. Polisi pun sudah memeriksa 20 orang saksi. Dari hasil pendalaman keterangan saksi yang diduga pada kasus ini adalah cinta segitiga. Selain itu, polisi pun menduga adanya masalah hutang piutang. Selain polisi menemukan fakta adanya dugaan motif pembunuhan, polisi pun berhasil menemukan barang bukti sajam golok, di mana ada kesaksian yang mengaku meminjami golok tersebut. Polisi membawanya untuk dilakukan uji lab guna mengetahui apakah golok tersebut alat yang digunakan untuk membunuh dan memisahkan tubuh korban. Polisi pun bergerak maraton memburu pelaku pembunuhan. Setelah sepekan polisi melakukan pengejaran, akhirnya polisi berhasil menangkap pria Parubaya bernama Suyono alias Yono berusia 50 tahun, warga Laweyan, Kota Surakarta. Pada saat penangkapan itu, pelaku pun terpaksa diberikan hadiah timah panas lantaran mencoba melawan dan kabur saat akan ditangkap. Pelaku menangis saat dihadirkan di hadapan wartawan, kedua betisnya pun diperban. Bahkan kedatangannya harus digendong oleh tim Resmob Sukoharjo dan didorong menggunakan kursi roda. Pelaku ditangkap di daerah Widororejo, Kertasuro, Sukoharjo pada tanggal 28 Mei 2023. Sementara motifnya sendiri dikarenakan sakit hati dan kesal tidak dipinjamkan motor oleh korban. Kekecewaannya pun semakin bertambah di saat dirinya mengetahui korban melamar kekasihnya. Saya menyesal sekali. Saya menyesal sekali. Ya, nyesal wis saiki, wingi ra nyesal. Saya Cukup, minta nggih, maaf. matur suwun. Nggih. Pelaku sudah menyiapkan rencana untuk membunuh korban sejak 17 Mei 2023. Pelaku menyiapkan pipa besi, kantong plastik, dan sajam yang dipinjam dari pedagang sate. Semua sudah terencana dari pembunuhan hingga memisahkan tubuh korbannya. Korban dan pelaku ini merupakan teman satu kamar dan bekerja di sebuah toko mebel yang terletak di Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Eksekusi itu terjadi pada tanggal 19 Mei 2023 di dalam toko mebel di saat korban sedang tidur pada jam 1 dini hari. Pelaku memukul besi ke kepala korban sebanyak 3 kali. Korban yang sudah tidak berdaya, di saat itulah pelaku memisahkan anggota tubuh korban menjadi 6 bagian untuk memudahkannya membuang tubuh korban. Ternyata setelah penangkapan itu, polisi menemukan fakta jika pelaku ini berniat menguasai harta korban, yaitu motor milik korban.
dan pelaku pun sempat datang ke rumah keluarganya berpamitan akan merantau ke Sumatera mencari kerja. Hingga akhirnya pelarian pun terhenti dan kasus pembunuhan ini pun terungkap. Pelaku terjerat dengan pasal berlapis dan salah satunya adalah pembunuhan berencana. Terancam pidana maksimal adalah pidana mati. Guys, sedikit informasi saja. Jika pada tahun 2022 Kepolisian Indonesia masuk 5 besar polisi terbaik di dunia berdasarkan laporan bertajuk Global Law Order 2022 yang diterbitkan oleh Lembaga Jejak Pendapat Dunia pada tanggal 27 Oktober 2022. Jadi, pelaku kejahatan hati-hati, cepat atau lambat kalian pasti akan tertangkap dimanapun kalian bersembunyi. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua, oke?